Desa Sumberjati, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang kini berubah total dibanding 5 tahun lalu. Desa seluas 402 hektar ini tidak saja dilalui jalan aspal mulus, tapi rumah penduduknya sebagian besar juga dibangun megah. Penduduknya kini sejahtera dan makmur, serta angka kriminalitas turun drastis. Perubahan ekonomi dan sosial warga Sumberjati tidak terlepas dari pohon sengon. Iya, pohon sengon yang ditanam penduduk desa Sumberjati secara massal tidak saja menjaga kelestarian alam dan sumber air, namun juga perekonomian warganya. Sebelum ada sengon, masyarakat Sumberjati hanya bisa menanam jagung, kacang, tela, dan singkong. Itu hanya menunggu musim hujan. Setelah itu kita mencari pekerjaan ke desa lain untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dari dampaknya tanaman sengon, pendapatan ekonomi sudah mulai meningkat, rumah-rumah sudah mulai dibangun, anak-anak yang sebelumnya hanya tamatan SD bisa ke SMP, SMA, dan ada yang kuliah. Penanaman pohon sengon di Desa Sumberjati tidak terlepas dari kegiatan Kebun Bibit Rakyat atau KBR Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Brantas Sampean atau disingkat BPDAS-HL Brantas Sampean. Salah satu kelompok tani penerima kegiatan pembuatan bibit rakyat adalah KTH Sumber Makmur yang berlokasi di Desa Sumberjati, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang. Berdasarkan usulan dari anggota KTH, jenis dan jumlah bibit yang dibuat adalah sengon 36.000 batang, mahoni 2.000 batang, dan gelodokan tiang 2.000 batang. Guna memenuhi kebutuhan bibit sengon, petani di Desa Sumberjati melalui KTH Sumber Makmur juga melakukan pengadaan bibit secara swadaya. Dari luas Desa Sumberjati 402 hektar, 202 diantaranya lahan sengon. Pohon sengon diharapkan menjadi multiplier efek petani di sekitar lokasi tertarik ikut menanam sengon. Penduduk melakukan tumpang sari di bawah tegakan, mulai dari rumput gajah, cabai, ketela, singkong, bahkan pepaya ketika baru memulai menanam sengon. Adalah Sama Arif, salah seorang warga Desa Sumberjati yang memperoleh keberuntungan dari pohon sengon. Berkat pohon sengon, dia tidak hanya bisa membangun rumah bagus, namun juga membeli mobil pickup. Saat tebang dengan usia pohon 5 tahun, Sama bisa menerima pendapatan 500 juta rupiah. Before menanam sengon, Sama Arif selain petani jagung juga menekuni usaha jual beli motor. After menanam sengon, dia meninggalkan usaha jual beli motor dan fokus menjadi petani sengon. Dulu saya masih dagang sepeda motor. Dulu tidak mau saya nanam sengon itu. Setelah itu berpikir panjang, akhirnya saya nanam sengon. Sekarang itu sudah sukses dari sengon. Alhamdulillah saya membeli mobil dengan rumah. BPDAS-HL Brantas Sampean pada tahun 2014 melaksanakan kegiatan hasil hutan bukan kayu atau bambu di Desa Sanankerto. Kelompok tani pelaksana kegiatan HHBK Bambu adalah Poktan Bonpring yang diketuai oleh Ahmadi. Pada awal pembuatan, jumlah anggota Poktan hanya 25 orang, namun sekarang jumlah anggotanya bertambah menjadi 30 orang. Tahun 2014, jenis tanaman bambu sebanyak 13 jenis, terdiri dari bambu Buddha, wulung, petung, kuning, ampel, tutul, petung hitam, apus, pagar. Kelompok tani Bonpring juga mendapatkan bantuan pupuk, upah untuk menanam dan memelihara bambu sampai tahun ketiga. Pada tahun 2014, kelompok juga mendapatkan pelatihan untuk mengolah hasil produk bambu. Perkembangan jenis bambu dari 13 jenis menjadi 60-72 jenis bambu. Ahmadi, ketua kelompok tani hutan Bonpring mengatakan, ribuan bambu di Sanankerto telah mengurangi lahan kritis dan menyelamatkan mata air. Salah satu mata air di Sanankerto debitnya mencapai 700 liter per detik. Pada tahun 2014 kita bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Malang serta dari BPDAS Brantas Sampean. Di tahun 2014 kita dapat bantuan bibit bambu sebanyak 4.400 polybag bibit bambu yang pada tahun itu kita baru terbentuk kelompok tani yang kita namakan kelompok tani Bonpring. Dari kelompok tani tersebut terdiri dari ada 25 orang anggota dan dari mereka itu dengan sukarelawan mereka berani bergotong royong untuk melestarikan hutan bambu dan
menyelamatkan sumber mata air yang ada. Semenjak adanya penanaman bibit bambu, kemudian debit air yang ada di embung kami ini semakin meningkat. Jadi ada salah satu sumber yang sekarang ini bisa mencapai volume per detiknya untuk bisa mencapai 700 liter per detik. Kemudian dengan adanya bantuan bibit bambu, kemudian kita menginjak ke wisata. Jadi wisata di Bonpring ini semakin tahun semakin meningkat. Kehadiran ekowisata Bonpring yang menjadikan bambu sebagai ikon menjadi sumber kehidupan sebagian besar warga desa Sanankerto. Pada hari Minggu, 90 orang warga Sanankerto terserap bekerja di objek wisata Bonpring, sebanyak 70 orang pedagang yang mencari nafkah di Bonpring, belum lagi homestay dan warung-warung milik penduduk juga ketiban rezeki. Potensi bambu juga menumbuhkan UKM berbahan dasar bambu di desa Sanankerto, di antaranya tusuk sate, tusuk dupa, peralatan rumah tangga, dan kerajinan yang dikelola Karang Taruna. Berada di ketinggian 800 meter di atas permukaan laut DPL, Desa Babatan Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang dikaruniai tanah yang subur dan udara yang sejuk. Desa yang dekat objek wisata religi Gunung Kawi ini memegang peran vital bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Kepanjen dan Pakis Aji, Kabupaten Malang. Betapa tidak, di Desa Babatan inilah hulu PDAM kedua kecamatan tersebut. Karena itu, kelestarian hutan di Desa Babatan memegang peran penting, khususnya untuk menjaga potensi mata air di kawasan Desa Babatan. Sekitar tahun 2013 itu ada KBR 50.000, terus juga ada dari 2015 itu dari persemaian permanen dari Mojokerto itu kita ambil sekitar 20.000 bibit. 2017 itu kita mendapatkan agroforestry yang kurang lebih juga 50.000 bibit, dan yang KBR 2013 sekarang sudah ditebang. Sekarang tanam lagi yang tahun 2019 ini kira-kira sekitar 25 hektar itu bibit dari Das Bantas sampean. Yang ikut di kelompok kami, kelompok pengelola hutan rakyat Wana Lestari ini ada 421 orang, luas lahannya 277 hektar. Alhamdulillah kelompok kami hutan rakyatnya sudah bersertifikat legal, sudah dapat sertifikat dari GAN. Penanaman sengon membawa perubahan ekonomi bagi warga Desa Babatan. Salah satunya Wakit Priyanto, warga Dusun Sumber Kunci, Desa Babatan. Berkat pohon sengon, bapak 3 orang anak dan kakek 2 orang cucu ini mampu memperbaiki rumahnya. Saderenge wonten bantuan nandure nggih napa niku namung jagung kali pari. Terus enten bantuan daging bebek das brantas sampean niku kula nanem 1 hektar saged kula damel bangun griya. Tumpang sarine sakniki cengkeh kali kopi. Cengkeh kopi nggih enten lomboke nggih enten dileme. Rena-rena pun tiyang tani niku lek kayu kan tahunan, tapi lek lombok saged harian, bulanan. Menanam pepohonan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri, tapi juga untuk kepentingan yang lebih luas, yaitu kelestarian alam. Nanam pohon itu menurut saya itu mengalir, karena selain kita menanam dapatkan hasil, kan kita juga sedekah udaranya menjadi segar. Itu mungkin dari kami seperti itu. Puja-puja bangsa.